eh teror itu udah nggak laku ya, sudah bukan zamannya. Itu zaman dulu. Kalau kemudian kita di hidup zaman sekarang, kita harus lebih beradab. Perbedaan pendapat itu sesuatu yang biasa. Duduk di meja sama-sama, sampaikan argumentasi masing-masing, dan biarkan rakyat menjadi jurinya melihat itu. Dibandingkan teror. Dan menurut saya pelaku teror itu sudahlah. Kalau kalian hentikan kalau kalian mau Indonesia menjadi semakin lebih beradab. Tindakan teror dalam segala bentuknya itu tidak akan membawa kita pada kemajuan, tapi membawa kita pada kemunduran. Clear ya? Sambil menambahkan, jadi apa yang disampaikan Mas Adian Apitupulu itu juga menjadi salah satu rekomendasi Rakernas pertama PDI Perjuangan. Bahwa Rakernas PDI Perjuangan menegaskan pentingnya ruang partisipasi generasi muda untuk berpolitik, berekspresi, dan juga menyampaikan kebebasan berpendapat. Maka, apa yang dilakukan oleh Ketua BEM UGM ini bagian dari kebebasan berpendapat yang memang juga dilindungi oleh Undang-Undang Dasar. Kita berharap tentu siapapun yang meneror itu, yang tadi disampaikan bahwa itu sudah tidak zamannya, saya kira harus mulai dihentikan. Karena itu justru menimbulkan perspektif yang tidak baik bahwa seolah-olah kita di Republik Indonesia ini sudah tidak lagi ada kebebasan berbicara. Sejauh tetap disampaikan dengan baik, menyampaikan hal-hal kritis, dan memberikan masukan-masukan untuk bagaimana membangun Republik ini, saya kira itu bagian yang memang harus kita didengarkan oleh kita semua. Demikian. Ya, singkatnya begini. Kata lawan kata, data lawan data, buku lawan buku. Jangan kata, data, buku dilawan dengan teror, intimidasi, dan sebagainya. Nggak boleh. Itu membuat kita menjadi bangsa yang secara keberadaban mundur. Clear ya? Clear. Apa lagi? Lu nanya ke siapa nih? Ke Mbak Esti. abang aja sebagai yang ada background legal. Background legal. Gue belum nangkap maksudnya gimana sih? Apakah peraturan presiden itu yang mana peraturan presiden? Tidak mau masuk pada wilayah itu. Tapi kita mau meluruskan dulu bahwa sebenarnya ini loh angkanya, bahwa ini bagian dari anggaran pendidikan. Itu loh, tidak terpisah. Jadi bahwa kemudian ada tafsir yang lain seperti yang lu sampaikan, itu persoalan nomor 2. Yang tidak akan kita bahas di sini karena kita mau menyampaikan dulu pada publik, ini loh fakta-fakta datanya. Dan ini dituangkan dalam peraturan presiden, dituangkan dalam undang-undang tadi ya. Nomor berapa tadi? Undang-Undang nomor 17 tahun 2022. Ah, itu dia. Gitu loh. Clear ya? Ya enak aja lah. Lagi, kalau itu masih akan kita kaji nanti di dalam komisi. Tapi yang ingin kita sampaikan sekarang, menyampaikan faktanya tadi, gitu loh. Bahwa ini ternyata, dan harapan kita, itu dulu. terakhir Bang sebagai kuncian, apakah PDP setuju? Sikapnya setuju apa tidak setuju? Ini sudah bentuknya undang-undang. Sudah undang-undang dan sudah apa itu? Peraturan presiden ya? Itu loh. Ada lagi? Jadi lebih kepada begini, kita tentu mempunyai harapan alokasi anggaran pendidikan ini juga bisa kita alokasikan secara tepat. Apakah MBG tidak tepat? Saya harus kembali mengatakan bahwa MBG itu untuk wilayah-wilayah tertentu memang sangat membutuhkan. Seperti daerah 3T yang tadi ada yang disebutkan. Seperti daerah-daerah yang tingkat kemiskinannya tinggi. Itu sangat butuh karena kami juga hadir di tengah-tengah mereka dan mereka menanyakan, MBG kami kapan Bu? Kok kami belum ada MBG? Termasuk ketika kami berkunjung ke daerah bencana. Aceh Utara waktu itu belum ada. Di luar daripada itu adalah bahwa apakah anggarannya harus sebesar itu diambilkan dari anggaran pendidikan. Dikala kita masih sangat membutuhkan anggaran-anggaran untuk apa? Satu, untuk kesejahteraan guru. Yang kemudian juga masih banyak guru-guru yang berpenghasilan sungguh tidak manusiawi. Apalagi juga kemudian kemarin sudah diangkat P3K tapi paruh waktu. Ya paruh waktu akhirnya gajinya juga separuh nggak ada gitu. Kemudian yang kedua juga soal bagaimana kita berkomitmen untuk meningkatkan kualitas pendidikan kita.
Kita selalu bicara pendidikan bermutu dan setara. Bermutu dan setara, bagaimana bisa setara ketika sarana prasarana yang dimiliki oleh sekolah-sekolah tersebut tidak mampu untuk mencapai pendidikan yang setara dengan tempat-tempat yang memang sudah mempunyai fasilitas pendidikan yang sangat baik. Saya kira itu, Mas. Jadi intinya, ayolah alokasi anggaran ini juga kita sebagian bisa untuk kesejahteraan guru, bisa untuk revitalisasi, bisa untuk juga percepatan penyelesaian pendidikan di wilayah bencana yang sampai hari ini masih banyak anak-anak kita yang sekolahnya di tenda-tenda darurat. Dan dengan fasilitas sekolahnya masih ada, tapi meja kursinya hilang, alat-alatnya juga sudah tidak ada. Termasuk SMK. Bagaimana kita mau bicara pendidikan berkualitas ketika alat-alat prakteknya sama sekali tidak ada? Apakah itu fakta? Fakta, karena kami berada di lapangan untuk melihat itu. Demikian. Mbak Esti yang jawab. Ya. Baik, saya harus menyampaikan. Pertama, kalau di Komisi 10 itu tentu informasi ataupun monitoring pengawasan yang kita lakukan tentu terhadap mitra kerja. Nah, mitra kerja kita walaupun BGN atau MBG itu masuk di sekolah-sekolah, tetapi BGN itu bukan mitra kerja Komisi 10. Jadi tentu kami tidak bisa secara detail untuk kemudian mendapatkan informasi melalui forum di Komisi 10. Ada ruang lain yang mungkin itu oleh komisi, kalau tidak salah BGN itu di Komisi 9. Maka Komisi 9 lah yang kemudian pasti lebih memahami detail mengenai anggaran untuk BGN ini. Karena anggaran BGN setahu kami di dalam APBN ini kan tidak hanya 223,5 triliun. Itu kan yang dari anggaran pendidikan. Total secara keseluruhan anggaran untuk BGN itu kan 335 triliun. Nah, saya kira lebih tepatnya di dalam bagaimana sejauh mana BGN melakukan penyerapan anggaran, ya kita tahunya hanya dari medsos. Medsos katanya sudah berapa, Mas? Pasti sudah tahu kan? Persen, ya. Ya saya kira ini yang bisa kami sampaikan karena memang Komisi 10 tidak mempunyai tidak bermitra langsung dengan BGN. Hanya anak-anak penerimanya adalah bagian dari dunia pendidikan yang berada di Dikdasmen. Mana Mbak Isti melihatnya? Sejauh ini kita belum membahas mengenai revisi Undang-Undang APBN. Ini kan baru saja ya, baru sampai dengan Februari. Kalau toh nanti ada perubahan, itu lebih kepada persoalan anggaran-anggaran yang harus digunakan untuk percepatan daerah bencana. Seperti yang kemarin mengemuka ketika kita sedang melakukan rapat koordinasi antara satuan Satgas bencana di DPR maupun dengan pemerintah. Gitu. Kalau untuk kebencanaan saya kira kita dorong full bagaimana supaya daerah bencana bisa terselesaikan termasuk soal anggaran pendidikannya. Stay updated. Info terkini masih banyak. Jangan lupa subscribe, like, dan share YouTube official OKZone. Dan selengkapnya ada di okezone.com.